Orang yang bertakwa ini ada 3 tadi kriterianya. Yu'minuna bil ghaibi, kemudian yuqimunas sholata, dan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya semoga kita semuanya ini tergolong orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa itu disifati wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semuanya masuk kategori itu. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Jalalain selama kurang lebih 10 menit ke depan. Mari kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Allah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang maknanya, orang-orang yang bertakwa itu siapa? Orang-orang yang masuk kategori muttaqin, orang yang bertakwa ini karakternya bagaimana? Yakni alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang mereka iman dengan perkara gaib, tentang surga, tentang neraka, tentang adanya alam kubur, orang yang ketika sudah mati nanti dibangkitkan kembali. Ini masuk kategori yu'minuna bil ghaibi, iman dengan perkara gaib. Enggak tampak mata, tapi kita harus yakin tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Terus orang muttaqin itu wa yuqimunas sholata, orang yang mereka mendirikan sholat. Ai ya'tuna biha bihuquqiha, yakni dia menjalankan sholat dengan hak-haknya sholat. Artinya bagaimana? Kalimat yuqimuna, kata koma itu adalah kalimat untuk begini. Tadinya roboh, kemudian saya tegakkan, ini namanya koma. Dalam Al-Quran untuk sholat itu senantiasa memakai kata wa yuqimunas sholata, qad qomatis sholah, iqomatis sholah, pakai kata koma. Yang artinya itu adalah sholat kita hendaknya awal-awal dulu mungkin ada nakalnya, mungkin ada nggak taunya, ibaratnya seperti satu tonggak yang roboh. Tapi kemudian kita berusaha untuk menegakkannya, maka ini yuqimunas sholata. Maka seiring berjalannya waktu sholat kita harus lebih baik. Jangan malah kendor, jangan malah tambah roboh. Ini parah ini, kalau sholatnya malah tambah roboh. Dan itu caranya bagaimana? Ya'tuna biha bihuquqiha, dengan memenuhi hak-haknya sholat. Hak-haknya sholat itu bagaimana? Ada yang bersifat zahir, ada yang bersifat batin. Ai ad-dhahiriyah kasyuruti wal adabi wal arkan. Yang dohir itu yang tampak, contohnya seperti syarat dalam sholat. Orang sholat itu ada syaratnya. Syaratnya salah satunya
menutup aurat, Pak. Ini wajib. Aurat laki-laki dan perempuan beda. Standar untuk yang laki-laki antara pusar dan lutut ini harus tertutup. Seringkali saudara-saudara kita itu niat sholatnya kenceng, tapi syaratnya ini nggak difahami. Dia sholat pakai kaos, kemudian pakai celana jin. Saat dia berdiri, auratnya nutup. Tapi ketika dia rukuk, ketika dia sujud, kaosnya narik ke atas, celananya narik ke bawah, pantatnya nampak makmum di belakang. Ada yang pernah lihat, Pak? Oh, sering. Ini padahal syarat sholat. Artinya orang kalau dia tidak memenuhi syarat, sholatnya yang enggak sah. Tapi ternyata untuk syarat ini sering sekali kita mendapati orang tidak dengan ketentuan yang benar. Orang seringkali langsung ke bagaimana sholat agar khusyuk, bagaimana sholat agar diterima. Administrasinya dipenuhi dulu. Syarat sholat itu apa? Menutup aurat, berada di tempat yang suci, kemudian menghadap kiblat. Ini harus sebagai syarat keabsahan sholat. Juga ada rukun-rukun sholat. Dalam sholat itu orang diwajibkan beberapa hal. Kewajiban dalam sholat itu disebut rukun. Ada yang bersifat ucapan, rukun qauli. Ada yang bersifat perbuatan, rukun fi'li. Yang ucapan bagaimana? Ketika kita takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Ketika kita membaca tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut sampai seterusnya. Dan salam. Ada dalam sholat itu ucapan yang harus diucapkan. Kalau orang sholat tapi nggak baca Fatihah, sholatnya nggak sah. Kalau orang sholat dia kalimat Allahu Akbar diganti dengan kalimat yang lain, Alhamdulillah, meskipun menyebut asma Allah, sholat nggak sah. Karena rukun dalam sholat ucapannya takbir yang ihram. Dengan takbir kita di luar sholat ini haram. Jadi namanya takbiratul ihram itu dengan takbir kita mengharamkan sesuatu yang dilakukan dalam sholat. Contohnya di luar sholat kita boleh makan. Dengan kita takbir dalam sholat kita nggak boleh makan. Namanya takbiratul ihram. Dengan takbir itu kita masuk sholat, dan hal-hal yang di luar sholat boleh, dalam sholat menjadi tidak boleh. Juga ada hak-hak sholat yang bersifat batin. Contohnya kal khusyu'i wal khudu'i wal ikhlasi. Orang ketika dia sholat hendaknya dia khusyuk. Khusyuk itu bagaimana sih? Seringkali ada pertanyaan tata cara khusyuk. Seringkali ada pertanyaan kiat-kiat untuk khusyuk. Sebetulnya khusyuk itu jangan difahami kita seperti mengheningkan cipta begitu. Artinya ketika kita mengheningkan cipta kemudian pikiran kita melayang pada satu bayangan tertentu, enggak seperti itu. Khusyuk itu kalau menurut Imam Al-Ghazali kita memahami, menghayati, merenungkan apa yang kita baca. Saya ulangi nih, khusyuk itu bagaimana? Kita memahami, kita kita menghayati, merenungkan apa yang kita baca. Ketika kita membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tahu maknanya. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi ta'ala, hanya milik engkau ya Allah. Dengan kita memahami ini maka sholat kita akan berkualitas. Tapi seringkali orang itu begini, sholat itu seperti hafalan.
bibirnya mengucapkan Al-Fatihah tapi pikirannya melayang kemana-mana. Orang yang seperti ini bibirnya ke selatan, pikirannya ke utara. Nanti ujung-ujungnya pasti ini sudah rakaat ketiga apa keempat ya. Maka menurut Imam Al-Ghazali itu khusyuk ini bagaimana dengan kita menghayati, kita memahami apa yang kita baca. Jelas ya Pak ya? Jadi mau nggak mau kalau kita pingin sholat kita khusyuk, kita harus belajar bacaan kita itu maknanya apa Pak? Pertanyaannya, dari awal sampai akhir sholat yang kita lakukan berapa persen yang kita pahami? Oh, ini pertanyaan besar ini. Ya Pak ya? Menurut Al-Ghazali begitu. Artinya agar orang khusyuk hendaknya dia paham apa yang dibaca. Kemudian wa mimma razaqnahum ay a'tainahum yunfikuna fi taatillah. Dan orang yang bertakwa itu dia dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka infak dalam ketaatan kepada Allah. Hebatnya Al-Quran itu bahasanya akan memaksa seseorang secara sadar. Saya ulangin. Hebatnya Al-Quran karena Al-Quran ini adalah bahasa Kitabullah, wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi, mukjizat terbesar Rasulullah, tapi Al-Quran itu memakai bahasa. Maka hebatnya Al-Quran ini memaksa orang secara sadar. Maknanya begini, orang yang bertakwa itu bagaimana? Orang yang dari apa yang kami rizkikan kepada dia, dia mau infak. Secara redaksi ini ada keterbalikan. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yu'minuna fi'il bil ghaibi. Kemudian yuqimuna as-sholata. Semestinya urutannya itu yunfikuna mimma razaqnahu. Yang pernah belajar nahwu semestinya fi'il mudhari' didahulukan agar seragam. Yu'minuna bil ghaibi, yuqimuna sholata, yunfikuna mimma razaqnahum, semestinya begitu. Tapi ini dibalik, yunfikun berada di belakang, mimma razaqnahum di depan. Karena memberikan makna begini. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang dari apa yang kami rizkikan kepada dia, dia menginfakkannya. Untuk masalah sodakoh infak, yang pertama diberikan kesadaran, apa yang kamu miliki itu dari pemberianku, yakni Allah. Kemudian Allah memerintahkan infakkanlah. Jadi tidak langsung mereka menginfakkan apa yang dimiliki, bukan. Yang kamu miliki itu milikku, yang aku berikan kepadamu, dan kamu menginfakkannya. Pertanyaannya begini, ada orang yang sudah memberi kepada kita, kemudian orang itu mengatakan, yang aku berikan kepada kamu tolong berikan kepada orang itu. Kita bisa nggak menolak Pak? Kalimat ini ya, yang aku berikan kepada kamu infakkanlah kepada anak yatim, katakanlah begitu. Kita dengan pertama disebut yang aku berikan kepadamu, ini tidak akan mampu kita tolak. Maka ini kehebatan Al-Quran. Makanya dalam tafsir Jalalain, a'tainahum, yang sudah aku berikan kepada mereka, mereka yunfikuna. Maka ini hebatnya Al-Quran, orang dipaksa untuk infak tapi dengan sadar, yakni apa yang dimiliki dari Allah, kemudian Allah memaksa bahwa ini yang aku berikan kepadamu, kamu infakkan ya. Dan kita kan nggak bisa menolak ini. Makanya ini hebatnya tafsir Jalalain dalam menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Maka orang yang bertakwa ini ada 3 tadi kriterianya, yu'minuna bil ghaibi, kemudian yuqimunas sholata, dan wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya semoga kita semuanya ini tergolong orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang yang bertakwa itu disifati wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Semoga kita semuanya masuk kategori itu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.